Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel PK Corporation. Ya, kali ini saya ingin membahas tentang JavaScript. Apa itu JavaScript? Ya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat interaksi dan menambah fitur dinamis ke dalam halaman web. Untuk membuat website, memang tidak harus menggunakan JavaScript, namun saat ini penggunaan JavaScript hampir selalu ada di setiap web modern. Bagi programmer web, JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman web yang wajib dikuasai. Pada awalnya, pembuatan JavaScript ditunjukkan untuk membuat interaksi antara user dengan website menjadi lebih cepat dan tanpa menunggu pemrosesan dari server. Misalnya, sebuah form yang terdapat di website dengan JavaScript kita dapat langsung memvalidasi dan mengetahui setiap inputan masih kosong atau sudah diisi dengan benar atau belum secara cepat. Sedangkan ketika tidak menggunakan JavaScript, maka isi form harus dikirim dan diproses di server website terlebih dahulu dengan cara yang ada di form. Dan ketika ada inputan, form yang tidak valid atau masih kosong, server baru memberikan respon. Tentunya dengan cara seperti ini memerlukan waktu yang lebih lama dan dibanding dengan menggunakan JavaScript. Ya, untuk penulisan dan penempatan. Di dalam HTML, kode JavaScript ditulis dalam tag script. Tag script diawali dengan tag seperti ini dan diisi oleh kode JavaScript-nya, lalu ditutup lagi oleh tag script yang menggunakan garis miring. Di dalam tag itulah kode JavaScript ditulis. Maka kode JavaScript tidak berfungsi. Penempatan JavaScript juga ada dua, yaitu penulisan secara internal hingga eksternal. Yang pertama, penulisan secara internal. Untuk menulis JavaScript internal, kamu cukup menggunakan tag HTML script dalam file HTML. Kemudian, dalam tag script tersebut langsung ditulis kode JavaScript dan berbeda dengan penulisan JavaScript yang secara eksternal. Untuk menulis JavaScript secara eksternal, kamu juga menggunakan tag script. Namun, pada tag pembuka script memiliki sebuah atribut src atau singkatan dari source, di mana atribut source tersebut memiliki value link dari file JavaScript-nya. Ya, selanjutnya ada elemen HTML untuk JavaScript. Memilih elemen HTML pada seperti selektor pada CSS, yaitu bisa menggunakan nama kelas, nama ID, ataupun tag HTML. Tujuan dari memilih elemen HTML ini biasanya untuk mengubah atau menambah sesuatu pada elemen yang dipilih. Misalnya merubah nilai value, terus mengubah warnanya, mengubah ukuran, dan sebagainya. Yang pertama ada menggunakan ID. Lalu ada menggunakan nama kelas, dan ada menggunakan nama tag HTML. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara penulisan hingga pemilihan elemen untuk JavaScript-nya. Oke, pertama kita harus membuka dulu Sublime Text. Linknya akan saya berikan di bawah ya. Pertama, kita buat file baru dulu, lalu kita save dengan nama JavaScript. Kita membuat yang JavaScript internal dulu ya. Ya, pertama, di sini saya akan membuat JavaScript contoh pertama. Pertama kita ketik dulu HTML, lalu beri judul latihan pertama JavaScript. Ya, selanjutnya di dalam bodinya kita tulis paragraf, tag paragraf dengan tulis sekarang saya belajar membuat JavaScript.
Nah, jika untuk JavaScript yang internal, kita tambahkan teks atau kode JavaScript-nya di bagian head atau bagian kepalanya, seperti ini. Teks script-nya. Lalu ini hapus saja. Di sini kita beri alert. Membuka belajar JavaScript. JS. Lalu beri semikolon. Seperti itu ya. Kita ubah dulu agar lebih dipahami. Seperti inilah contoh untuk JavaScript yang ada di dalam HTML atau bisa disebut internal JavaScript. Lalu kita save. Selanjutnya, kita buka menggunakan browser. Di sini saya menggunakan browser Firefox karena saya tidak memiliki Google Chrome ataupun yang lainnya. Lalu kita drag and drop file yang sudah kita buat tadi. Dan maka inilah hasilnya. Lalu setelah kita klik OK, maka akan tampil atau muncul seperti ini. Untuk contoh lain kode JavaScript yang eksternal, selanjutnya kita harus membuat dulu file HTML-nya. Lalu kita save dengan nama HTML. Latihan 2 .html. Selanjutnya kita buat seperti ini. JavaScript eksternal. Dalam tag bodinya kita beri tag paragraf. Kali ini saya akan membuat JavaScript eksternal. Selanjutnya, di bagian script-nya, kita bedakan menjadi script. Dan kita ganti type-nya, type tidak usah diganti, kita berikan src atau source. Misalnya kita beri namanya file yang JavaScript baru dengan nama js12.js. Seperti ini contohnya, lalu kita save. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama sesuaikan dengan yang ini ya. File save as. Kita ubah nama sesuai dengan source yang kita tulis di file HTML ini. Setelah itu kita buat script. Kita buat tag script. Lalu di bawahnya kita tulis misalnya alert, buka ini contoh JavaScript eksternal. Lalu beri semikolon dan jangan lupa ditutup. Seharusnya kita menggunakan file JavaScript ini. Selanjutnya kita save. Lalu kita buka drag and drop file latihan 2. Maka inilah hasil yang akan terjadi. Dalam JavaScript juga ada tipe-tipe data string dan juga tipe data number. Kali ini saya akan membuat tipe data stringnya. Contoh tipe data string. Pertama, kita buat dulu file baru. Ini close saja. Di sini saya akan membuat dalam bentuk JavaScript internal saja, karena jika membuat JavaScript eksternal akan ribet, tetapi akan mempermudah kita untuk memperbaiki kode JavaScript yang pertama new file. Kita buat dulu
file baru lagi dengan nama latihan JS3. Latihan JS3. Kita buat HTML saja. HTML. Lanjutnya save. Pertama kita buat dulu tag HTML. Lalu diberi nama judul latihan 3. Latihan 3 JS. Kita buat paragraf kosong saja. 2 saja. Dan di sini juga saya akan membuat JavaScript-nya di dalam tag body. Misalnya seperti ini. Variabel teks 1 misalnya sama dengan nama saya, lalu diberi semikolon, lalu membuat variabel tag 2 teks 2 dengan PK Corporation, lalu beri semikolon lagi. Selanjutnya di sini saya akan membuat dokumen get elements by tag name. Nah, di sini ada keterangan by tag name. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 elemen yang dapat digunakan oleh JavaScript itu. Ada tag name, ada juga tag ID, dan tag HTML-nya. Di sini saya akan menggunakan tag name saja. Inner HTML kemudian tag 1. Selanjutnya kita copy paste saja biar lebih cepat. Di sini kita buat angka satunya dan beri nama teks 2, lalu tutup script dan beri HTML, lalu kita save. Dan jika kita lihat, maka inilah yang akan terjadi. Nama saya PK Corporation. Mengapa bisa seperti ini? Karena di sini dokumen adalah dokumen dari atau isi dari body ini. Selanjutnya get element by tag name, yaitu kita, dalam dokumen ini kita ambil elemen yang bernama tagnya P atau paragraf ini, tag P. Dan mengapa tidak bercampur? Karena di sini kita buat 2. Yang pertama untuk variabel yang pertama dan yang ini untuk variabel yang kedua. Dan jika menggunakan tag 1 itu, maka P ini akan diisi menjadi kalimat nama saya. Dan yang keduanya akan diganti menggunakan teks kedua, yaitu PK Corporation. Jika kita ganti yang pertama ini menggunakan teks 2, maka hasilnya akan seperti ini. PK Corporation akan 2. So, kita save saja teks 1. Dan jika ingin kita gabung menjadi 1, ada juga hasilnya. Akan menggabungkan nama saya dengan PK Corporation menjadi 1 di sini ya. Dengan cara agak merubah sedikit dari codingan ini. Pertama, kita tetap save saja coding ini, lalu kita akan edit di bagian dokumen get element ini. Pertama, kita tambah dulu variabel gabung. Variabel gabung 1 sama dengan teks 1 ditambah teks 2.
lalu beri semikolon. Selanjutnya, di sini akan saya hapus bagian sini, dan ini akan kita ubah gabung satu. Lalu kita save, dan inilah hasil yang akan terjadi. Nama saya PK Corporation. Ups. Dan jangan lupa juga di sini akan menyatu. Maka di sini harus kita tambahkan spasi, atau jika tidak di sininya di nama saya akan kita berikan spasi di bagian belakangnya. Misalnya di sini. Lalu kita refresh. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada tipe data number. Tipe data number merupakan tipe data yang dapat dioperasikan matematika, misalnya seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan lain sebagainya. Misalnya, saya akan membuat file baru lagi. Dan kita save dengan nama JS number. Gunakan HTML saja, karena kita akan membuat JavaScript internal. Pertama, kita buat dulu seperti tadi. Jika kalian malas mengetiknya, kita copy paste saja. Selanjutnya di sini kita paste. Ganti namanya misalnya JS number. Selanjutnya kita akan ganti variabelnya menjadi variabel angka. Angka 1. Dan ini angka 2. Angka 2. Kita hapus tanda petiknya. Misalnya menjadi 1000. Dan angka keduanya menjadi 500. Selanjutnya, variabel gabung ini saya akan hapus. Di sini sudah benar, HTML gabung ini akan saya ganti menjadi angka 1. Angka 1. Selanjutnya kita copy paste saja biar lebih cepat. Jadi angka 2. Lalu ini kita ubah, jangan lupa. Jadi 1. Dan jika kita save, maka hasilnya akan seperti maka hasilnya jika kita drag and drop JS number, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti tadi, hanya bedanya ini number, kalau tadi string tipe datanya. Misalnya di sini akan kita tambahkan operator matematika. Maka di sini kita tambahkan lagi variabelnya. Variabel penjumlahan. Mungkin terlalu panjang, misalnya variabel tambah sama dengan angka 1 ditambah angka 2 semikolon. Selanjutnya kita copy paste saja. Di sini kita ubah menjadi kali. Maka di sini kita gunakan operator kali, yaitu bintang. Selanjutnya pengurangan tambah kurang. Maka menggunakan tanda strip. Dan selanjutnya untuk pembagian kita buat angka bagi. Dan jangan lupa selanjutnya tambahkan tag paragrafnya. Seperti ini. Kita akan buat 4 saja. Selanjutnya ini kita tambah menjadi 4 juga. Dan jangan lupa kita ganti seluruh angka di sini. Kita ubah belakangnya menjadi penjumlahan. Tambah
yang ini kali, yang ini kurang, yang ini bagi. Dan jika kita save, saat di refresh dalam browser akan menampilkan operator matematika tersebut. Dan inilah hasilnya. 1000 tambah 500 hasilnya menjadi 1000. Selanjutnya dikali 1000 dikali 50 maka 500.000, lalu 1000 dikurang 500 maka hasilnya akan 500, dan 1000 dibagi 500 hasilnya akan 2. Ya, mungkin videonya sampai sini dulu. Tunggu saja video-video saya selanjutnya berkaitan tentang JavaScript, HTML, CSS, hingga PHP dan sebagainya. So, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika ada kesalahan dari saya ataupun request video selanjutnya. So, terima kasih telah menonton. Warahmatullahi wabarakatuh.